Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Di tengah dunia yang gemetar karena krisis moral, peperangan spiritual, dan kematian akal sehat, muncul sosok yang tak terduga. Bukan dari istana para raja, bukan pula dari pesantren para ulama, tapi dari sebuah lorong digital, muncul suara yang memecah keheningan, mengaku sebagai pembawa cahaya, dan pemilik wasiat terakhir dari langit. Awalnya hanya sebuah akun kecil di internet, berbicara dengan tenang, namun penuh keyakinan. Video-videonya nyaris tak dilirik, tapi isi pesannya mencurigakan, aneh, membingungkan, seolah berasal dari dunia yang tidak kita kenal. Ia menyebut dirinya sebagai yang dijanjikan, dan yang lebih mengejutkan, ia tidak hanya berbicara kepada umat Islam. Ia menyeru semua agama. Tidak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Ia mengaku berasal dari Timur Tengah. Sering menyebut dirinya sebagai keturunan Nabi, namun sekaligus mendobrak semua batasan mazhab. Ia menolak Sunni. Ia mengkritik Syiah, bahkan menolak Paus di Roma. Tapi anehnya, ia justru menyebut dirinya sendiri sebagai Paus sejati yang baru. Tak lama kemudian, nama aslinya mulai tersebar. Abdullah Hashem, atau yang kini dikenal pengikutnya sebagai Abu Sadiq. Ia lahir di tahun 1983 dari seorang ayah Muslim Mesir dan ibu Kristen Amerika. Dibesarkan di dua dunia yang sangat berbeda, Arab dan Barat, Timur dan Barat, Islam dan Kristen. Tapi ia tidak memilih salah satu di antaranya. Ia menciptakan jalannya sendiri. Dari sumber-sumber publik dan wawancara, diketahui bahwa Hashem sempat menempuh pendidikan di Amerika. Pernah terlibat di dunia film dokumenter spiritual. Tapi titik balik hidupnya datang saat ia mengklaim mengalami penglihatan ilahiyah. Ia berkata bahwa ia telah melihat malaikat, mendengar wahyu, bahkan berbicara dengan roh-roh langit. Semua ini dikatakannya dengan yakin, tanpa ragu, tanpa gentar. Lalu ia menyatakan sesuatu yang menggetarkan banyak pihak, bahwa dirinya adalah Imam Mahdi yang telah dijanjikan, bahwa ia adalah Paus sejati, penerus langsung ajaran Nabi Isa yang murni, bahwa semua kitab terdahulu telah diselewengkan, dan bahwa ia membawa ajaran terakhir yang disebutnya sebagai agama perdamaian dan cahaya, The Ahmadi Religion of Peace and Light. Gerakan ini tidak mengaku sebagai Islam tradisional, juga bukan Kristen, bukan Syiah, bukan Sunni, melainkan perpaduan spiritual aneh yang mencampurkan simbol-simbol Timur Tengah, teks-teks gnostik, dan konsep-konsep akhir zaman. Dan yang paling mengejutkan, dalam beberapa video, para pengikutnya mengklaim bahwa ia dapat memerintahkan jin. Mereka bersaksi bahwa atas komandonya, mereka melihat makhluk halus, mendengar bisikan dari alam lain. Salah satu video menyebut, "Kami melihat seorang jin atas perintah Abdullah Hashem Aba al-Sadiq." Pernyataan itu membuat geger sebagian umat. Bagi mereka, itu bukanlah karomah, tapi justru tanda yang mengerikan. Bukankah hanya Nabi Sulaiman yang diberi kekuasaan atas jin? Dan siapa lagi yang akan mengulang kekuatan itu di akhir zaman, kalau bukan seseorang yang bersekutu dengan fitnah besar? Tapi bagi para pendukungnya, semua itu adalah bukti nyata. Bukti bahwa Abu Sadiq bukan manusia biasa. Ia adalah utusan langit yang sejati, pengemban misi suci yang akan menggulingkan kebohongan dari semua agama mapan. Ia dianggap sebagai yang ditunggu-tunggu oleh semua umat. Namun, dunia tidak tinggal diam. Sejak deklarasi dirinya sebagai Mahdi dan Paus, muncul badai kecaman. Ulama Sunni dan Syiah menolaknya. Vatikan menanggapinya dengan dingin. Bahkan komunitas Muslim global menyebutnya sebagai penyesat. Tapi ia tak mundur. Ia terus menyebarkan pesan. Dan semakin banyak yang mendengar. Situs resminya, akun YouTube-nya, dan dokumen-dokumen ajarannya kini menyebar kemana-mana. Salah satu kitabnya bahkan berjudul The Goal of the Wise, dan di dalamnya terdapat simbol-simbol yang bagi sebagian orang justru mengingatkan pada kelompok okultisme atau bahkan tatanan dunia baru. Benarkah ia Mahdi? Ataukah hanya bagian dari proyek besar Dajjal yang ingin menyesatkan umat dari semua arah? Apapun jawabannya, dunia kini telah berubah sejak namanya disebut. Namun, semakin banyak orang yang memperhatikannya, semakin besar pula teka-teki yang muncul. Sebab ia tak hanya mengaku sebagai pemimpin spiritual, tapi juga membawa klaim-klaim yang mencengangkan, klaim yang bagi sebagian orang bisa jadi tanda kebangkitan kebenaran. Namun bagi yang lain, justru menjadi awal dari fitnah paling berbahaya di akhir zaman.
Dan disinilah semuanya berubah. Dunia maya semakin riuh. Nama Abu Sadiq tak lagi hanya bergema di sudut-sudut diskusi spiritual. Ia mulai muncul di forum agama, ruang akademik, bahkan di kalangan wartawan independen yang tertarik pada satu hal. Siapa sebenarnya pria ini? Setelah memperkenalkan dirinya secara samar dalam berbagai siaran daring, Hashem mulai menyampaikan klaim-klaim besar. Sangat besar. Ia tidak hanya mengaku sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, tidak hanya mengaku sebagai keturunan Nabi melalui garis suci Fatimah dan Husain, tapi lebih jauh lagi, ia menyatakan bahwa dialah satu-satunya otoritas spiritual sah yang hidup di muka bumi saat ini. Ia menyebut dirinya sebagai Imam Zaman, Paus yang hakiki, Wasi terakhir, dan pengemban hukum ilahi yang baru. Dalam pidato-pidatonya, ia menuduh semua institusi agama, baik Islam maupun Kristen, telah mati, digantikan oleh sistem yang bobrok, korup, dan penuh kepalsuan. Paus Fransiskus adalah tokoh palsu, diseret oleh Vatikan yang sudah dikendalikan para elit dunia. Begitu katanya dalam salah satu rekaman. Aku adalah pengganti yang sebenarnya, Paus terakhir. Aku diutus oleh Tuhan, bukan dipilih oleh kardinal. Dan seiring bertambahnya pernyataan kontroversial, pengikutnya juga mulai melaporkan hal-hal di luar nalar. Mereka mengaku melihat tanda-tanda ajaib, mendengar bisikan gaib. Bahkan, ada yang bersaksi bahwa mereka melihat makhluk tak kasat mata atas perintah sang imam. Salah satu video yang kini menyebar luas di kalangan investigasi spiritual menampilkan pengakuan dramatis. Kami melihat jin, secara nyata. Mereka menampakkan diri kepada kami, bukan karena kami mencari, tapi karena ia, Abu Sadiq, yang memanggil mereka di depan kami. Kami melihat seorang jin atas perintah Abdullah Hashem Aba al-Sadiq. Kalimat itu menyentak, karena bila benar, ini bukan sekadar pengaruh karisma, ini bukan retorika, ini kekuatan. Tapi, kekuatan dari mana? Para pendukungnya bersorak, inilah bukti nyata bahwa ia adalah pewaris kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi para penentangnya menyebut ini sebagai bukti bahwa ia telah menjalin perjanjian dengan makhluk dari alam bawah. Beberapa ulama bahkan mengingatkan, yang bisa mengendalikan jin hanyalah Nabi Sulaiman. Bila ada yang mengaku bisa melakukan itu setelahnya, maka waspadalah. Bisa jadi itu fitnah besar. Namun Abu Sadiq tidak mundur. Ia terus menulis dan menyebarkan kitab-kitab suci baru yang ia klaim diwahyukan kepadanya. Buku seperti The Goal of the Wise, Divine Jurisprudence, dan The Book of Allegiance menjadi teks utama ajarannya. Isinya mencampur konsep-konsep dari Islam, Syiah, Gnostik, dan simbolisme esoterik. Ia bahkan menyatakan bahwa ia telah membuka pintu langit yang tertutup selama ribuan tahun. Dalam salah satu publikasi online-nya, ia menulis, "Waktu hampir habis. Dunia harus bersatu di bawah cahaya yang murni. Akulah cahaya itu. Akulah imam. Akulah wasi. Akulah paus. Dan akulah Mahdi." Pernyataan itu memicu guncangan. Tapi di saat yang sama, justru menarik perhatian dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang kecewa pada institusi agama dan politik. Gerakannya mulai menyebar ke berbagai negara, Irak, Pakistan, Jerman, Amerika, dan bahkan Italia. Dan yang paling menghebohkan adalah ketika sekelompok pengikutnya mendatangi Vatikan, menggelar banner besar bertuliskan, "The new Pope has arrived, no need for cardinals." Aksi itu disorot media internasional. Para penjaga Vatikan langsung mengamankan para demonstran. Tapi pesan mereka telah sampai. Dunia mulai melihat, ada seseorang yang menantang semua sistem keagamaan yang ada, dan orang itu tidak datang dari gereja, tidak juga dari masjid. Ia muncul dari bayang-bayang yang samar, mengaku sebagai cahaya kebenaran. Dan saat itu pula, mulai muncul reaksi keras. Ulama besar dari Najaf, Qom, dan bahkan Azhar mengeluarkan peringatan terbuka. Sebagian menyebutnya penyesat baru di era digital. Sebagian lagi meyakini ia adalah bagian dari proyek tatanan global akhir zaman. Bagian dari persiapan Dajjal untuk mengelabui umat manusia. Tapi di sisi lain, para pengikutnya makin yakin. Makin militan. Makin menyebarkan pesan-pesan aneh. Mereka mengaku mendapat mimpi. Wahyu. Petunjuk. Ada yang mengaku melihat sosok Abu Sadiq berdiri di Ka'bah dalam penglihatan spiritual. Dibaiat oleh malaikat. Lalu satu pertanyaan besar mulai muncul. Jika dia bukan Mahdi, lalu siapa dia sebenarnya? Dan siapa yang mengutusnya? Narasi dunia mulai terbelah, antara yang percaya dan yang waspada, antara mereka yang siap bersujud dan mereka yang siap berperang. Tapi satu hal pasti,
Ia bukan sosok biasa. Ia adalah seseorang yang sedang memainkan peran besar dalam cerita akhir zaman. Dan bila memang benar Imam Mahdi akan muncul dari timur, maka pertanyaannya adalah, apakah ini sosok yang dijanjikan? Ataukah ini hanya bayangan sebelum sang cahaya sejati muncul? Namun ketika bayangan itu mulai bergerak perlahan, dunia mulai menggigil dalam diam. Bukan karena suara dentuman senjata, bukan pula karena serangan militer, tapi karena sebuah sosok yang muncul dari ruang sunyi, dari sela-sela dunia digital yang tak terjamah radar institusi keagamaan. Sosok ini, yang sebelumnya dianggap tak lebih dari seorang pria aneh dengan pengikut fanatik, kini menjelma menjadi topik pembicaraan di ruang-ruang akademik, forum spiritual, dan bahkan meja-meja kebijakan negara yang mulai resah dengan gelombang pengaruhnya. Abu Sadiq atau Abdullah Hashem perlahan-lahan mulai menanamkan pengaruh bukan hanya pada umat yang haus pemimpin spiritual, tapi juga pada sistem kepercayaan global yang selama ini telah berdiri ratusan tahun. Yang paling mencolok bukan sekadar apa yang ia katakan, melainkan bagaimana pesan-pesan itu disampaikan. Ia tidak muncul dalam forum debat terbuka atau siaran TV besar. Ia berbicara lewat video sederhana dengan pencahayaan seadanya. Namun setiap katanya menyusup seperti kabut, lembut, tapi menusuk, tenang, namun menghanyutkan. Tak ada gaya berapi-api ala orator politik. Yang ada hanyalah seorang pria yang duduk, berbicara perlahan, menyampaikan bahwa dirinya adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, paus sejati yang dijanjikan untuk menggantikan Vatikan yang telah rusak, sekaligus utusan Tuhan terakhir yang membawa agama perdamaian dan cahaya. Agama baru yang ia klaim sebagai pelengkap dan penyempurna dari semua ajaran sebelumnya. Gerakan ini awalnya dianggap kecil dan tidak berbahaya, tapi seperti bara dalam sekam, pengaruhnya mulai merambat secara senyap namun pasti. Dalam waktu singkat, pengikutnya muncul di berbagai negara: Irak, Pakistan, Jerman, Italia, bahkan wilayah-wilayah minoritas di Kanada dan Amerika Selatan. Yang lebih mengejutkan, gerakan ini mulai menyentuh kalangan terpelajar. Orang-orang yang sebelumnya skeptis terhadap agama, namun tiba-tiba merasa terbangun oleh narasi yang dibawakan Abu Sadiq. Ia tidak menjanjikan surga dengan dogma, tidak menakut-nakuti dengan neraka. Ia hanya membawa satu gagasan, bahwa dunia telah disesatkan dan dirinya diutus untuk meluruskannya, sendiri, tanpa institusi, tanpa dukungan negara. Salah satu titik balik besar dalam gerakan ini terjadi ketika sekelompok pengikutnya melakukan aksi demonstrasi spiritual di depan Vatikan. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan, "The new Pope has arrived, no need for cardinals." Pernyataan ini bukan hanya provokatif, tapi sangat simbolik. Abu Sadiq tidak sedang melawan gereja secara fisik, ia ingin menggulingkan otoritas keagamaan dari dalam, dengan satu ide, bahwa semua institusi telah gagal. Dan dalam kekosongan spiritual yang melanda dunia hari ini, idenya tumbuh subur seperti benih di tanah gersang. Orang-orang yang kecewa dengan ulama, pemuka gereja, tokoh-tokoh agama yang kompromi dengan kekuasaan, mulai tertarik pada narasi pembersihan total yang dibawa Abu Sadiq. Ia menyebut semua yang datang sebelum dirinya sebagai batu ujian, dan bahwa umat manusia kini harus bersatu di bawah satu cahaya terakhir, cahayanya. Dampaknya terhadap umat Islam sangat signifikan, meskipun tidak semua pihak menyadarinya secara langsung. Di permukaan, banyak ulama dari berbagai mazhab mengecamnya sebagai pendusta dan pembohong akhir zaman. Namun yang tidak terlihat adalah meningkatnya keraguan di tengah umat. Ketika seseorang mengaku sebagai Imam Mahdi, biasanya umat Islam akan langsung menolaknya. Tapi dalam kasus ini, penolakan tidak langsung menghasilkan perlawanan yang kuat. Sebaliknya, muncul kecanggungan. Sebab narasi yang dibawa Abu Sadiq bukan narasi pemberontakan bersenjata, bukan pula narasi sekularisme. Ia membawa tafsir spiritual yang dalam, menyentuh akar kegelisahan banyak orang yang merasa bahwa Islam hari ini terlalu kaku, terlalu birokratis, dan terlalu terikat pada lembaga-lembaga yang sudah kehilangan ruh ilahi. Dan karena tidak ada kekerasan yang menyertainya, tidak ada alasan kuat bagi negara atau lembaga agama untuk menindak secara langsung. Inilah keunggulan strategis Abu Sadiq. Ia membangun pengaruh bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan menggoyang keyakinan, mengguncang orientasi keagamaan, dan menumbuhkan keraguan terhadap semua yang mapan. Bahkan di kalangan Syiah, di mana konsep imam zaman sangat sakral, muncul gelombang kecil dari anak muda yang mempertanyakan apakah yang mereka tunggu selama ini, yang katanya gaib selama ribuan tahun, mungkin sebenarnya telah datang tanpa mereka sadari, dan menolak karena ia tak sesuai ekspektasi.
Platform digital menjadi ladang subur bagi gerakan ini. Lewat Telegram, YouTube, dan situs pribadinya, Abu Sadiq menyebarkan risalah-risalah baru yang ditulis dalam berbagai bahasa. Ia mengajarkan hukum spiritual yang katanya lebih bersih dari fiqh, lebih tajam dari tafsir klasik, dan lebih dekat dengan cahaya Tuhan yang sejati. Orang-orang yang tidak pernah percaya pada wahyu kini merasa bahwa dirinya disapa oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bahkan beberapa mantan tokoh agama dari berbagai negara secara terbuka menyatakan mundur dari institusi lama dan menyatakan kesetiaan kepada imam zaman ini. Mereka menyebutnya sebagai satu-satunya pemimpin yang tidak terikat pada politik, tidak terkontaminasi oleh harta, dan tidak membangun istana megah seperti para pemimpin agama lainnya. Sementara itu, di banyak wilayah Muslim, mulai muncul kegelisahan yang sulit ditangkap oleh media. Di balik layar, perpecahan kecil mulai terjadi. Sebagian orang yang biasanya menjadi penjaga ideologi mulai diam. Sebagian lainnya mulai meragukan narasi resmi tentang akhir zaman. Dan di tengah kekacauan spiritual ini, nama Abu Sadiq terus menyusup masuk pelan, tenang, namun membawa dampak seperti racun yang tak terasa, sampai semuanya sudah terlambat. Kini dunia berada di titik yang membingungkan. Antara yang yakin dan yang ragu, antara yang ingin mempercayainya, dan yang belum berani menolak sepenuhnya. Narasi-narasi akhir zaman yang dulu hanya dibicarakan dalam kitab, kini terasa hadir dalam kehidupan nyata. Sosok yang sebelumnya dianggap gila, kini mulai dihormati secara spiritual. Dan ketika semua institusi keagamaan tampak kehilangan kepercayaan publik, muncul satu pertanyaan yang tidak lagi bisa dihindari. Jika ini bukan Imam Mahdi, maka siapakah dia sebenarnya? Dan jika dia hanya penipu, mengapa banyak orang rela meninggalkan segalanya demi mengikutinya? Tapi di tengah kebingungan itu, satu hal mulai tampak perlahan-lahan. Bukan hanya kepercayaan yang sedang diuji, tapi juga batas antara kebenaran dan kepalsuan yang mulai kabur. Dunia seperti berada di ambang pecah, bukan karena perang antar negara, tapi karena benturan keyakinan di dalam jiwa manusia sendiri. Mereka yang biasanya berjalan lurus di atas ajaran turun-temurun, kini mulai bertanya-tanya, apakah jalan yang selama ini mereka tempuh benar-benar menuju kebenaran? Atau hanya ilusi yang diwariskan tanpa pernah dipertanyakan? Inilah momen di mana fitnah menemukan tanah paling subur untuk tumbuh. Ketika umat dalam keadaan ragu, ketika otoritas agama tak lagi memiliki wibawa, dan ketika suara kebenaran sejati tertutup oleh hiruk-pikuk ribuan klaim suci yang berseliweran tanpa kendali. Dalam suasana inilah Abu Sadiq terus memainkan perannya. Ia tak memaksa umat untuk percaya, tapi membiarkan waktu bekerja perlahan. Ia tak menantang secara langsung, tapi cukup dengan menyebar keraguan pada segala sesuatu yang mapan, dan dari keraguan itulah tumbuh celah untuk memasukinya. Perpecahan mulai terasa, tidak dalam bentuk perang saudara atau konflik fisik, tapi dalam percakapan antar anggota keluarga, dalam perdebatan di grup-grup komunitas, dalam khutbah-khutbah Jumat yang semakin tegang. Sebagian ulama mulai menyebut namanya secara terbuka di mimbar, memperingatkan bahwa ini adalah salah satu tanda dari fitnah Dajjal yang disamarkan dalam wajah yang tampak lembut. Sebagian lainnya justru memilih diam, tak mau ambil risiko, dan membiarkan umatnya tenggelam dalam kebingungan. Tapi di luar itu semua, ada sekelompok kecil yang justru mulai meyakininya. Mereka menyebut diri sebagai jamaah cahaya terakhir. Bagi mereka, Abu Sadiq bukan sekadar manusia terpilih, melainkan cerminan kebenaran sejati yang selama ini tersembunyi oleh kebohongan para elit agama. Mereka tak hanya mempelajari ajarannya, tapi juga mempercayai bahwa dunia kini sedang memasuki babak baru dari rencana langit, bahwa perang akhir zaman tidak akan diawali oleh suara bom, tapi oleh perang makna dan perang akidah yang tak terlihat oleh mata biasa. Mereka menafsirkan banyak nubuat lama, baik dari hadis Nabi Muhammad, dari Injil, bahkan dari tradisi Zoroaster dan teks kuno Timur, untuk membuktikan bahwa zaman sekarang adalah zaman penghabisan. Dan di tengah semua itu, muncul satu fenomena yang semakin mempertegas bahwa dunia sedang dalam keadaan tidak biasa. Munculnya sosok-sosok lain yang juga mengaku sebagai Imam Mahdi. Sebagian muncul hanya untuk memancing perhatian, tapi ada pula yang membawa ajaran dan pengikut sendiri. Muncul kekacauan baru, bukan karena satu sosok Abu Sadiq saja, tapi karena efek domino dari keberaniannya mengklaim status tertinggi sebagai utusan akhir. Ia telah membuka kotak Pandora. Setelahnya, siapapun merasa punya hak untuk mengaku sebagai yang terpilih dan publik yang sudah bingung sejak awal,
kini dihadapkan pada ratusan pilihan, tapi tak tahu mana yang benar. Umat Islam pun kini seperti kapal besar tanpa nahkoda yang nyata. Mereka melihat gelombang fitnah datang dari segala arah, tapi tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Sebagian berharap Imam Mahdi sejati akan segera muncul dan menyingkap segalanya. Sebagian mulai pasrah bahwa mungkin inilah akhir dari zaman hidayah, dan kita semua sedang menjalani fase tamasya spiritual terakhir, sebelum Dajjal muncul membawa kegelapan total. Namun, di tengah semua spekulasi itu, satu perasaan paling menakutkan adalah ketika umat mulai bertanya, bagaimana jika kita tidak menyadari Imam Mahdi sejati ketika dia datang karena kita terlalu sibuk melawan yang palsu? Inilah titik paling berbahaya dari fitnah akhir zaman. Bukan hanya karena munculnya sosok palsu, tapi karena umat menjadi terlalu skeptis, terlalu lelah, hingga bahkan saat kebenaran yang sejati datang, mereka mungkin tak akan mengenalinya. Abu Shadiq, dengan segala kontroversinya, telah memecahkan keheningan panjang umat yang terlalu lama menunggu. Ia membuat dunia menoleh. Ia memaksa semua orang berpikir ulang. Tapi ia juga meninggalkan luka yang dalam, luka spiritual, luka kepercayaan, luka perpecahan, dan luka itu akan terus membesar selama tak ada kejelasan. Siapa Imam Mahdi yang sesungguhnya? Kini semua tanda mulai bermunculan. Huru-hara ideologi, runtuhnya wibawa agama, kemunculan banyak pendusta, dan pecahnya suara umat menjadi serpihan-serpihan kecil. Dunia tak lagi berjalan lurus. Setiap kelompok membawa pemimpin masing-masing, dan setiap pemimpin membawa janji bahwa merekalah penyambung wahyu terakhir. Namun seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang suatu masa di mana umatku terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang berada dalam kebenaran. Maka pertanyaannya kini berubah. Bukan lagi siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling benar dalam diamnya. Dan jika benar Imam Mahdi sejati akan muncul membawa keadilan dari arah timur, maka dunia hari ini sedang bersiap, entah untuk menyambutnya atau untuk melewatkannya tanpa sadar. Sebab kadang, fitnah terbesar bukan datang dalam bentuk kejahatan yang mencolok, tapi dalam bentuk kebaikan yang menipu. Dan mungkin saja, Imam Mahdi sejati itu baru akan muncul setelah semua yang palsu mengungkap wajah aslinya.